kita akan masuk ya. Kita akan masuk ke sesi yang kelima ya, dengan topik yang akan dibahas adalah query processing. Yang sebelumnya sudah pernah dibahas juga kan ya tentang query processing ketika kalian belajar yang namanya di sistem basis data seperti apa sih gitu kan. Ya biar kalian tahu seperti apa proses query yang akan dilakukan seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Nah, jadi pembahasan query itu ketika kita bisa lihat di sini ada yang namanya high level user query gitu kan. Ya. Maksudnya high level user query adalah perintah-perintah SQL, ya kan? Select, ya, select employee number, employee name, gitu kan ya? From employees, gitu kan ya? Saya akan menampilkan nomor pegawai, nama pegawai dari tabel employee, gitu. Nah, karena kita bisa lihat seperti ini, gitu kan ya? Ada namanya query processor. Nah, query processor itu apa? Dia akan mengolah perintah yang dari level high level query ini ya untuk memberikan perintah juga kemana, ke low level data manipulation command. Nah, disinilah si database engine mengeksekusi dan meretrieve data-data yang tersimpan dalam tabel-tabel gitu kan ya. Nah, tabel-tabel itu kan tentu saja disimpan di data fisik ya, data store seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini query language that is used adalah, jadi query language yang dipakai adalah SQL gitu kan. Ya di sini kita bisa lihat contohnya distributed database dengan menggunakan structure query language gitu kan. Ya, atau kita bisa lihat intergalactic data speak kalau ini seperti ini kan apa sih itu SQL gitu kan ya, seperti itu. Kemudian kita bisa lihat query execution methodology. The step that one goes through in executing high level user queries gitu kan. Jadi ada metodologinya, langkah-langkah yang dilakukan ya, mulai dari apa? High level sampai dengan masuk ke low level gitu kan. Nah, kemudian namanya query optimization. Nah, masuk ke itu adalah how do we determine the best execution plan gitu kan. Jadi bagaimana kita menentukan ya execution plan mana yang paling baik ya. Paling baik artinya yang memiliki cost yang paling kecil gitu kan. Semakin kecil costnya, semakin cepat proses query-nya seperti itu. Oke, contohnya kita bisa lihat ya. Select employee name from employee, assignment gitu kan. Saya akan menampilkan nama pegawai dari tabel employee dan dari tabel assignment. Ya, penugasan seperti itu. Where employee.name, gitu ya. Ketika nomor pegawai di tabel employee sama dengan nomor pegawai di tabel assignment yang durasinya lebih dari 37 minggu seperti itu, misalkan seperti itu ya, yang durasinya lebih dari 37 minggu gitu kan. Nah, kalau kita bisa lihat ada dua strategi di sini gitu. Oke, kita bisa lihat ada dua buah strategi. Oke, strategi yang pertama kan ini kan proyeksi kan ya, proyeksi e-name. Oke, kita bisa lihat artinya apa? Saya akan menampilkan apa? Employee name kan seperti itu. Ya, ini proyeksi. Oke, proyeksi. Ini seleksi kan? Oke, seleksi. Where kan ya? Select employee name kan ya? Nah, ini where-nya kan? Seleksi. Nah, seleksi itu melakukan pemilihan. Kan pakai where. Yang mana nih yang mau tampilkan? Yang durasinya lebih besar dari 37, konjungsi kan ya? And. Berarti kan konjungsi and employee number ya, nomor pegawai di tabel employee sama dengan nomor pegawai di assignment. Nah, relasinya apa? Employee sama assignment. Oke, jangan lupa ini namanya apa namanya? Masih ingat ini? Ini namanya apa? Dot product cross join. Ya, nah ketika cross join misalkan di sini ada sejumlah baris jumlah n juga jumlah baris ya. Jadi kita bisa lihat ketika dikombinasikan maka akan ada berapa m kali n kombinasi, kebayang gitu bisa lihat ya. Nah, strategi yang kedua proyeksi e-name ya. Jadi apa, tampilkan select ya, select employee name from from mana, from employee. Ini join
join kan ya, join, natural join kan. Nah, si assignment-nya kita lakukan apa? Seleksi terlebih dahulu. Ya, kita lakukan seleksi terlebih dahulu yang durasinya 37. Jadi nanti yang pada saat diambil dari tabel assignment yang muncul nggak semua, tapi yang durasinya lebih dari 37 dulu. Baru setelah itu dijoinkan dengan natural join ya, dengan apa? Using employee number. Nah, kalau kita bisa lihat strategi yang kedua menghindari namanya Cartesian product. Nah, ini product ya. Cartesian product. Kita bisa lihat ya. Jadi dia akan lebih baik. Kenapa? Kan ini yang dihindari kan. Ngerti ya? Kalau kita belajar kemarin di sistem basis data, ini yang dihindari kan. Ya, kenapa? Ya tadi M kali N. Kompleksitasnya akan muncul kombinasi sebanyak M kali N. Artinya apa? Ya banyak banget gitu kombinasinya. Oke, seperti itu. Nah, berarti sebaiknya mana? Sebaiknya adalah strategi yang kedua. Jadi, ketika kita memilih ya si proses seleksinya, kemudian ketika kita memilih strateginya, pilih strategi yang kedua. Kenapa? Menghindari Cartesian product, meskipun natural join-nya nanti kan ada Cartesian product, tetap nggak apa-apa. Tetapi apa? Kita melakukan seleksi terlebih dahulu. Artinya apa? Kita nggak ambil semua data dari assignment kau ini, diambil semua N. Ya, misalkan durasinya cuma 30, cuma 10. Oke, cuma 10. Ini apa? 1000. Berarti kan 1000 semua. M kali 1000, 1000 M. Ini M kali 10 berapa? Cuma 10 M. Oke. Nah, ini yang namanya selecting alternative. Nah, ini kita bisa lihat ketika ini apa? Select from where N. Itu adalah high level query language gitu kan ya. Kalau di sini dia udah mulai masuk yang namanya query processor. Ya, seperti itu. Oke, kita bisa lanjut. Oke, nah yang jadi masalah di dalam distributed database adalah dia tersebar. Tersebar di mana? Tersebar misalkan di sini ada 5 buah site. Oke, di site pertama dan site kedua, oke, menyimpan data assignment. Oke, kita bisa lihat. Di site yang pertama dan yang kedua, bisa lihat ya, menyimpan data assignment. Nah, difragmentasi secara horizontal. Ya, di site yang pertama kita bisa lihat assignment 1. Ya, seleksi employee number lebih kecil dari E3. Berarti nanti di sini adalah ya data assignment, kita bisa lihat apa? Data assignment ya yang employee number-nya lebih kecil dari E3. Lebih kecil sama dengan ya. Kalau yang di sini adalah data assignment yang employee number-nya lebih besar dari E3. Nah, berarti terjadi apa? Fragmentasi. Ya, fragmentasinya apa? Secara horizontal. Oke. Ya, seperti itu. Kalau yang ini juga ternyata apa? Sama. Ya, horizontal juga. Nah, ini membagi. Jadi, kita bisa lihat data assignment di sini dan di sini. Data employee di sini dan di sini. Sedangkan yang kita cari apa? Apa tadi? Daftar employee. Ya. Select employee name from employee, assignment. Where duration-nya lebih besar dari 37. Oke, berarti kan kita bisa lihat ya, kita bisa lihat apa? Oke, terjadi penggabungan. Caranya apa? Oke, employee 1 digabung dengan assignment 1. Oke, kita bisa lihat di sini. Berarti kan ini kan yang number-nya lebih kecil sama dengan 3. Berarti kan ini ya, ini sama ini. Berarti site pertama digabung dengan site yang ketiga. Sebelumnya saya lakukan apa? Seleksi dulu. Nah, yang kedua, site yang kedua dengan yang keempat sama lakukan seleksi terlebih dahulu. Nah, pasti jumlah datanya lebih kecil.
Oke, paham ya? Lebih kecil. Ketika dia lebih kecil ke atas, ya lebih bebannya nggak terlalu berat. Beda sama ini. Wah, ini saya gabung dulu. Oke, ini saya gabung dulu. Baru setelah itu di natural join, ya, dengan seleksi seperti ini. Oke, sekarang saya tanya. Oke, misalkan ini A, ini B. Nah, menurut kalian, mana yang lebih efisien? A, Pak. Nah, betul. Kenapa A? Karena balik lagi, dia melakukan seleksi terlebih dahulu. Ya, seleksi. Artinya seleksi, filtering. Artinya filtering, saya nggak bawa semua. Oke. Oke. Yang ini, sorry itu saya gabung kan. Saya ambil semuanya, kemudian saya gabungkan. Saya ambil semuanya, kemudian saya gabungkan. Apa ini salah ya? Ini apa? Harusnya dua. Yang harusnya dua itu kan. Seperti itu. Ya, kita bisa lihat. Jadi apa? Gabungkan data employee 1 dan employee 2 yang ada di site 3 dan site 4. Gabungkan data assignment yang ada di site 1 dan site 2. Setelah itu baru di join. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang memberatkan apa sih? Ingat, ketika kita di distributed database, ya, yang memberatkan adalah ada juga apa? Biaya transportasi, biaya komunikasi data. Kenapa? Kan terdistribusi. Dia ada di lokasi yang berbeda. Jadi apa? Jadi ada transport dong, ada biaya pengiriman lah gitu, seperti itu. Jadi dikenakan apa? Biaya apa? Biaya pengiriman data. Beda ketika kita melakukan sentralisasi. Nah, jadilah dampak. Kebayang, kamu ngirim barangnya, misalkan, Pak, Adit butuh 10 buku. Oke. Udah jelas dia butuh 10 buku, saya bawa 10. Oke, sesuai dengan peruntukannya. Ada. Adit minta bantuan Markus. Markus, saya butuh 10 buku. Markus bawa 100 buku. Salah nggak Markus? Enggak. Adit kan minta 10. Kalau Markus bawa 5 baru salah. Oke, Markus bawa 100, dikasih 10 ke Adit. Yang 90-nya dibawa-bawa, ya berat lah. Ya, itulah. Jadi kenapa kita melakukan apa? Nah, strategi ini penting banget ketika kita melakukan query di basis data terdistribusi. Kenapa? Baik lagi, kita melakukan apa? Fragmentasi. Ya, fragmentasi secara horizontal. Ini kan dibagi kan? Sebenarnya ini kan assignment. Oke, cuman saya bagi seperti itu, paham? Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian lagi ya, kalian semua. Yang terjadi seperti itu, kita bisa lihat. Oke, nah inilah query processing dalam sebuah basis data yang terdistribusi seperti itu. Oke, sampai sini yang bertanya nggak? Halo? Belum, Pak. Ada yang bertanya nggak? Oke, belum. Kalau belum kita lanjut. Ngerti ya? Kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat. Oke, diasumsikan ukuran si employee adalah 400. Ukuran si assignment adalah 1000. Tuple access cost sama dengan 1 unit. Jadi kalau kita ketika mengakses tuple itu baris ya, tuple itu baris. Ya, 1 unit. Tuple transfer cost 10 unit. Ngeri. Ya, jadi ketika kita mengakses tuple-nya cuma butuh 1 unit. Ketika ngirim datanya 10 unit. Wah, kita bisa lihat 10 kalinya. Oke, kita coba lakukan apa? Perhitungan. Oke, kita bisa lihat ya. Misalkan kita bisa lihat produce assignment access gitu kan. 2 10 tambah 10 kali tuple access cost. Oke. 10 tambah 10 berapa? 100. 100 kali 1. Enggak, 10 tambah 10 mau 20, 100 lagi. 10 tambah 10, 20. Dikali 1, 20. Transfer assignment to site, kita bisa lihat apa? Employee. Oke, kan ini kan assignment. Transfer assignment to site employee. 10 tambah 10,
dikali 1. Enggak, bukan 1, ini apa? Transfer loh. Transfer itu berapa? 10. Nah, oke, ini 10 kan? Oke, berarti apa? Di sini 200. Ya, ini 200 ya, nih. Ini kayaknya ke tab. Oke, kemudian ketika itu kita ambil juga ya, kita lakukan seleksi di tabel employee ya, yang durasinya misalkan apa tadi? Lebih dari 37, dapat 20. 10 tambah 10. 10 di site yang ketiga, 10 di site yang keempat, dikali tabel access cost, dikali 2. Kenapa 2? Ada tahu nggak kenapa 2? Nah, kan selain itu kan kita juga apa? Kan harus juga tabel cost-nya apa? Yang assignment kan? Ya, kayak 2 seperti itu. Kita bisa lihat 40. Transfer employee accent tulis selesai 10 kali 10 kata cost apa? Tadi 20 200. 20 tambah 200 220. 220 tambah 40 260 tambah 200 460. Oke, seperti itu. Nah, strategi yang kedua kita bisa lihat transfer employee to site. Wih, kan diambil semua. Berarti apa? 400. 400 kali transfer 4.000. Kan transfer ya? Ya kan dikirim dong. Kapan kan employee itu kan kita bisa lihat ya, ada di site yang kelima misalkan seperti itu ya, ke site yang kelima kan, kemudian transfer assignment ke site yang kelima juga ada 1.000 kan, 1.000 kan ya. 1.000 kali 10 10.000. Produce assignment itu kan aksen kan ya, kita ambil nih ya, kita ambil si route-nya 10 kali 1 unit 1.000. Join employee sama number. Nah, ini tabel cost kan ya, 40 kali 20. Kenapa itu 20 kan ya? Oke, 40 8.000 kali 1 8.000. 23.000 mengerikan. 50 kalinya. Ngeri ya? 50 kalinya. Apa? 50 kalinya. Ini yang terjadi seperti itu. Oke. Jadi ketika kita melakukan strategi, ini hati-hati banget. Kalau di tersentralisasi enak banget. Yang atur siapa ini? Database engine-nya, database manajemen sistemnya. Kalau di sini kita harus hati-hati. Makanya fragmentasi itu nggak boleh sembarangan. Ternyata fragmentasi juga kita harus memperhatikan apa? Tuple transfer cost. Kenapa? Karena ini akan menentukan seperti itu. Paham ya? Jadi kenapa fragmentasi diperlukan ya kayak tadi. Jangan sampai tadi di bawah dulu 400 diambil semua, transfer 10 4.000, 1.000 kali 10 10.000. Ya kemudian diproduksi assignment accent 1.000 kali apa? Saya kan diambil dulu kan. Ketika mengakses tabelnya 1.000 kali 1 1.000. 400 kali 20 kan ada 20 kan, ini diambil dulu assignment 20. Ya dijoinkan dengan 400, nah, dapat 8.000, 23.000. Mengerikan. Nah, makanya saya bisa bilang ketika kalian membangun sebuah distributed database, seperti saya bilang tugas step by step, kalian rancang dulu pendekatan yang mana, nah nanti kalian bisa lihat fragmentasi seperti apa yang tepat. Untuk apa? Menghindari apa? Cost yang berlebih. Nah, ini bagus. Yang ini mau kacau. Oke? Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi di dalam distributed database, dalam bahasa distribusi, ada yang namanya cost, biaya apa? Biaya transfernya. Berapa? Yaitu justru yang besar. Kenapa? Kebayang jauh. Misalkan di beda negara, bahkan di beda benua, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, itu saya lihat. Oke, ya. Jadi, seperti itu. Nah, di sini adalah query optimization objective kita bisa lihat. Tujuannya apa? Minimize a cost function. Meminimalkan apa? Biaya. Ya, biayanya apa? Bisa I/O cost kayak tadi. Tuple access cost. Nah, I/O. Input output cost. Ditambah dengan apa? Ya, si prosesornya. Kan ketika di join kan, paham ya? Kita baca datanya, retrieve, kemudian retrieve lagi, kemudian di join. Nah, makanya ada CPU cost. Jangan lupa
ada communication cost. Nah, inilah yang akan kalian tentukan, ya. This might have different weight in different distributed environment. For example, kita bisa lihat wide area network, ini di internet. Communication cost will dominate. Jadi, ketika kita simpan di dalam sebuah yang namanya internet, wide area network, nah, yang jadi prioritas utama kita adalah communication cost. Kenapa? Bandwidth. Setelah bandwidth, kecepatan. Kuotanya berapa? Kecepatannya berapa? Kemudian high protocol overhead. Ya, most algorithm ignore all other cost component. Bahkan ada algoritma tertentu yang mengabaikan cost lainnya selain communication cost. Gitu kan. Nah, kalau di local area network ini berbeda. Misalkan, Pak, saya punya perusahaan, dia itu di satu kawasan industri luasnya 10 hektar misalkan. Nah, tetapi beda gedung, Pak. Ya, saya punya 3 buah gedung. Ya, communication cost not that dominant. Artinya, communication cost-nya nggak terlalu dominan. Kenapa? Kan di satu kawasan. Pasang aja fiber optik sebagai backbone-nya. Dari gedung 1 ke gedung 2, gedung 2 ke gedung 3, gedung 3 ke gedung 2. Misalkan seperti itu kan backbone. Ya, pasti communication cost-nya diabaikan. Bukan diabaikan, tidak terlalu diprioritaskan. Nah, tapi ada cost-cost lain juga yang bisa dipertimbangkan. Kayak tadi, ada tablet cost, akses kan ya, akses tablet cost. Kemudian transfer cost juga dipertimbangkan. Karena apa? Ya beda gedung, bisa saja terjadi satu dan lain hal gitu kan ya. Ada apa? Pegawai pada nonton Pak, nonton apa? Nonton filmnya di mana? Disimpan di file server Pak. Luar biasa. Karena apa? Ada COVID-19 gitu kan ya. Pada nonton, semua nonton gitu kan ya. Habis dong bandwidth segede apapun juga gitu kan ya. Can also maximize throughput gitu kan. Ya jadi apa? Selain minimalisir biayanya, juga apa? Memaksimalkan throughput dari si kinerja dari apa? Kinerja dari si database servernya seperti itu sendiri. Oke, sampai sini yang bertanya. Saya, Pak. Halo. Oke, silakan Adit. Apakah bisa datanya itu nanti di kompres, Pak, supaya bisa mengurangi cost-nya, Pak? Oke, misalkan datanya dikompres. Ketika dikompres, itu ada I/O cost juga nggak? Ya. Kemudian, nah tergantung, misalkan kamu menggunakan apa? Kompres. Nah, nanti kita bisa lihat seefektif apa kompresnya gitu kan. Pak, cuma 5-10% dari size awalnya gitu kan. Nah, apakah itu tidak lebih baik nggak usah dikompres saja? Karena ketika dikompres harus ada biaya input output 2 kali kan, seperti itu. Nah, itu coba dipertimbangkan juga. Tapi karena satu dan lain hal bisa saja kamu lakukan kompresi terhadap data yang akan dikirimkan. Nah, tapi balik lagi, apa dampaknya? Nah, itu kamu harus perhatikan juga. Kalau misalkan nggak ada dampaknya, bagus. Tapi kalau dampaknya ternyata besar, wah, perlu dipertimbangkan. Kayaknya nggak perlu dikompresi juga. Ya, jadi kamu bisa atur sedemikian rupa, gimana caranya, baik lagi. Karena ini apa? Communication cost yang besar, biaya seperti itu. Oke? Ya, oke, kita bisa lihat. Seperti itu. Oke, kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat di sini ada yang namanya operation and complexity gitu kan. Seleksi proyeksi without duplicate elimination. Ya. Jadi kan kita melakukan seleksi dan proyeksi, kompleksitas adalah ON, di mana N adalah jumlah row-nya gitu kan. Oke, ya diasumsikan relasinya adalah 1 to N ya, sejumlah hadisnya. Kemudian dia berupa sequential scan. Jadi melakukan pemindaian secara sekuensial, ya secara seri gitu kita bisa lihat. Select project, proyeksi ya, dia komponennya adalah ON. Ketika kita pakai distinct, ya, kita lakukan distinct, misalkan ini proyeksi, kita distinct, nah, ada O, N, log N. Karena kita cek kan,
dia tarik satu, dicek sama nggak, lanjut, sama nggak, sama, buang gitu kan. Ya, dengan namanya join, on log n juga. Cartesian product, wow, on kuadrat. Maka saya bilang, tadi kan ada m sama n. Anggap aja datanya adalah n sama n, jadi n kuadrat. Nah, seperti yang saya bilang, yang paling bagus yang mana? Kalau ini diasumsikan sequential. Coba, kalian pernah belajar nggak strategic algorithmic? Kira-kira yang paling cepat yang mana? Halo? Yang paling cepat dengan melihat kompleksitasnya, yang paling cepat yang mana? ON bukan sih, Pak? Nah, kamu udah pernah kuliah strategic algorithmic nggak? Dit? Udah sih, Pak. Udah. Udah? Nah, coba yang mana nih? Yang mana? Ya ini, ON. Gampang, misalkan saya punya 1000 data, berarti O 1000 berarti apa? 1000 kali. Kalau O n log n berarti apa? O 1000 dikali apa? Log n. Misalkan log n, log 1000, misalkan log 10 ini kayaknya log 2 ya. Ya log 2 kan. Anggap aja nih log 10 lah, biarin. O n log n. Ya berarti 1000, log 1000 kan 3. 3 kali 1000, 3000. Ini 1000. Ya, jumlah n ini 3000. Ini 3000. Ini berapa? Ini berapa? Ini gila nih. 1.000.000. Wah, gila. Ya, kalau datanya 1000, kalau datanya 100.000 record. 100.000 record. Apa? 10 miliar ya. Berarti kan? Wah, ngeri. 10 miliar cost-nya. Akhirnya apa? Di time out. Tahu time out ya? Kita lakukan query, oh ini slow query. Oh udahlah, time out aja. Kenapa? Melebihi batas waktu yang telah diberikan. Akhirnya apa? Nah, Pak, ini mah nge-hang, Pak ya? Bukan nge-hang, di close. Kenapa di close koneksinya? Kelamaan gitu kan. Ya, jadi si servernya memberikan respon yang lama seperti itu. Nah, diasumsikan apa? Sequential scan. Ya, jadi scan dilakukan secara sequential. Oke. Ya, kita bisa lihat. Jadi di sini kita bisa lihat cost-costnya. Nah, bisa juga kita melakukan optimisasi itu apa yang muncul dengan namanya exhaustive search gitu kan ya. Exhaustive search kita bisa lihat dia itu berdasarkan cost base, dia itu optimal ya dengan melakukan combinatorial complexity in the number of relation gitu kan. Ya, ada juga heuristic. Nah, ada exhaustive ya search sama heuristic. Heuristic itu nggak optimal, tapi lebih cepat dalam apa? Menyelesaikan masalahnya. Kalau yang ini, waduh, kita harus ngitung dulu kan ya. Kalau ngitung kadang ya, ngitungnya lebih lama daripada query-nya, ya, celaka juga. Ini kan kita bisa lihat ya. Nah, tapi kalau ngitungnya gampang ya udah, ini pilih yang ini. Ya, tapi kalau heuristic, dia tuh cepat menyelesaikan masalah, tapi apa? Nggak optimal. Nah, tergantung yang seberapa cepat dia menyelesaikan masalah. Pak, ini mah datanya butuh cepat, Pak lah. Nggak optimal juga nggak apa-apa, ya udah pakai heuristik. Pak, tapi ini mah Pak harus optimal. Kenapa? Aduh Pak, ini cost-nya gede banget Pak. Terutama cost-nya Pak, baik itu akses tuple-nya, berikut dengan communication cost-nya juga. Wah, repot seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita bisa lihat nah heuristik sama heuristik. Nah, oke, kemudian kita bisa lihat ya, jadi bergantung single query at a time and multiple query at a time. Ya. Cannot use common intermediate result gitu kan. Ini single query at a time. Jadi kita melakukan apa dalam satu waktu ada single query aja. Kalau ini multiple query at a time, efisien if many similar query. Jadi apa? Ada query-query yang memang apa? Mirip-mirip. Datanya apa? Ya disimpan dulu nanti. Ketika disimpan, akses aja bareng-bareng gitu kan. Decision space is much larger. Jadi apa? Nanti ketika dia punya query-nya disimpan, ketika disimpan ya balik lagi, ketika data disimpan akan menggunakan space-nya apa yang terjadi? Ya akan sangat banyak seperti itu. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Kita bisa lihat ya. Kemudian tadi saya bilang ada juga namanya static, dynamic sama hybrid. Nah, ini pendekatan yang digunakan.
Ya, ada yang static, dynamic, sama hybrid. Ya, terutama ketika melakukan query optimization ISAS gitu ya. Jadi yang muncul itu apa aja sih kita bisa lihat. Oke, seperti itu. Terutama ketika apa? Mengoptimalkan apa? Ya, timingnya seperti apa nih? Seperti itu. Oke, yang static completion, optimize prior to the execution. Oke, jadi itu yang lebih diprioritaskan, mengoptimalisasikan proses eksekusinya. Difficult to estimate the size of intermediate result. Nah, sulit apa untuk mengukur nih? Ya, untuk mengukur apa? Ukuran dari pada saat kita bisa lihat kan yang namanya query itu ada query global, ada query lokal, ada global ya. Nah itu, jadi akan ada yang namanya error propagation gitu kan. Ya, kemudian can amortize over many execution gitu kan. Nah biasanya ini digunakan adalah R bintang. Ini indeksnya seperti itu. Kemudian ada distribute ingress. Kenapa? Kalau dia dynamic, runtime optimization. Oke, jadi yang static itu apa? Dia fokus ke apa? Prior to the execution. Kalau dynamic itu runtime optimization-nya. Jadi apa? Optimisasi yang lebih fokus kemana? Bukan ke eksekusinya, tapi apa? Runtime-nya. Waktu respon time-nya secepat apa gitu kan. Bukan lebih ke eksekusinya. Exact information on the relation size. Ya, jadi informasinya itu benar-benar apa? Jelas. Ya. Seperti itu. Kenapa? Karena kita fokus di runtime. Have to re-optimize for multiple execution. Ya, jadi harus apa? Dioptimalisasi ulang untuk setiap apa? Eksekusi yang ada gitu kan. Nah, biasanya menggunakan pendekatan distributed ingress. Kalau hybrid, compile using a static algorithm. Ketika di-compile, menggunakan algoritma yang statis. Ketika error terjadi, if the error in estimate size, nah, ketika karena error terjadi, terutama dalam memang pengukuran apa? Pengukuran size dari resultnya, ada namanya threshold. Nah, menggunakan namanya threshold, lebih besar dari threshold. Ya, if the error in estimate size lebih besar dari thresholdnya, re-optimize at runtime. Nah, jadi dia menggunakan. Jadi kalau misalkan di-compile dengan algoritma yang statis nih si R bintang. Ketika terjadi apa error, kan ya? Error apa? Dalam ukurannya lebih besar dari thresholdnya, udah di-re-optimize. Panggillah yang dynamic. Nah, ini namanya istilahnya mermaid seperti itu sendiri. Oke, kita bisa lihat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat ada namanya query optimization ISAS juga yang melakukan pendekatan statistik. In relation, ada cardinalitas, size of a tuple, dengan fraction and tuple participate in a join with another relation gitu kan. Oke, jadi dia apa? Lebih ke relasinya dengan memperhatikan aspek-aspek cardinalitas, ukuran jumlah barisnya itu size of a tuple itu jumlah barisnya. Kemudian fraction of tuple participating in join with another relation. Jadi apa? Jumlah baris yang akan dibawa pada saat dijoinkan dengan relasi-relasi lainnya gitu kan. Nah, ini kita bisa lihat ini lebih ke relasinya fokusnya. Ada juga apa? Atribut cardinality of domain, actual number of distinct value. Nah, ini lebih ke atributnya. Kalau kita bisa lihat di sebuah relasi ada atribut apa? Oh iya, fieldnya. Ya, domain-domainnya, cardinalitas apa sih domainnya, kemudian actual number of distinct value. Nah, biasanya asumsi-asumsi yang umum digunakan, common assumption kita bisa independence, ya, between different attribute value. Ya, kita mengandung apa? Prinsip asumsi yang digunakan lah adanya independensi antara nilai-nilai di masing atribut yang berbeda. Kemudian uniform distribution of attribute values within their domain. Ya, jadi apa? Kita menyeragamkan distribusi apa nilai dari masing-masing atribut ya sesuai dengan domain-domainnya. Ya, jadi apa? Melakukan uniform distribution. Kalau yang pertama adalah independence, artinya apa? Between different attribute values. Ya udah ya, sendiri-sendiri aja. Ya, antara apa? Nilai-nilai di masing atributnya. Emang berbeda, ya udah so what gitu kan. Yang kedua apa? Uniform distribution of attribute values within their domain. Jadi kita bisa lihat, oh ini attribute value-nya, domainnya apa. Jadi kan domain itu kan misalkan nilai yang diizinkan di dalam si kolomnya seperti itu.
Yang menggunakan apa? Uniform distribution. Yang menggunakan apa? Oh ya, diseragamkan aja distribusinya. Kenapa? Oh iya, ini kan ada nilai-nilai yang sama. Kemudian kita bisa lihat, nah sebaiknya udah aja disebar. Ya, dengan satu konsep ya adalah keseragaman uniform itu sendiri. Oke, kita bisa lihat. Nah, baik lagi. Oke, makanya seperti yang saya bilang, single site determines the best schedule. Simple, need knowledge about the entire distributed database. Oke, kalau misalkan, ya, jadi saya punya sebuah site. Site-nya itu ada satu yang untuk ngatur, ya, untuk ngatur ke site-site yang lain gitu kan. Paham? Ya udah, jadi ada satu site yang tugasnya adalah mengatur apa? Mengatur jadwal. Jadi kalau ada query masukin ke sini nanti yang akan apa? Mengatur sedemikian rupa gimana caranya melakukan apa? Pengambilan data di masing-masing site-nya. Ya, jadi apa? Lebih sederhana. Kenapa? Kan ada PIC-nya. Maka kemarin saya bilang, coba kemarin kita bikin tugas. Kalian saya minta presentasi. Oke, PIC siapa? Oh, Adit. Oh, berarti person insert-nya Adit. Nah, ini biar seperti itu. Jadi apa? Tersentralisasi dalam artian bukan basis datanya, tapi ada satu site yang memang mengatur apa? Penjadwalan. Lebih sederhana, need knowledge about the entire distributed database. Nah, kita juga punya perlu pengetahuan, ya, di semua apa? Basis data terdistribusinya. Berarti saya harus tahu di site 1 datanya apa, di site 2 datanya apa. Kenapa? Kan saya ngatur. Berarti tugasnya PA siapa? Melihat pekerjaan rekan-rekannya udah sampai mana gitu. Kalau nggak tahu ya celaka. Nanti apa? Nanti bisa misleading. Seperti itu. Ini juga sama. Atau konsep yang kedua adalah distributed, terdistribusi. Kemudian itu cooperation among site to determine the schedule. Ya, jadi apa? Melakukan apa? Kooperasi, bekerja sama ya di antara situs-situsnya untuk menentukan jadwalnya siapa nih. Nah, oke, pasti nggak simple. Beda, kalau tadi ada PIC kan, udah, yang ngatur siapa? Ngatur Adit lah. Nanti timnya siapa? Markus, Budiman, Kevin, Richard William, ya, Feral, ya, sama Atan. Oke, gimana caranya? Oke, terserah apa? Terserah Adit. Kenapa? Karena Adit yang mengatur jadwalnya. Beda kalau kita ajak ngobrol dulu, bisa, tapi nggak simple. Nanti kada satu dan lain hal. Ya jadi apa? Kita hanya membutuhkan apa? Informasi lokal, kemudian biaya operasi. Nah ini yang jadi kita bisa lihat. Ini need knowledge about. Jadi kalau yang namanya PIC harus tahu semuanya. Kalau disebut apa? Kan misalkan yang punya data Markus sama Budiman. Yang ngobrol siapa? Ya Markus sama Budiman. Adit nggak usah. Karena yang punya data apa? Markus sama Budiman gitu. Udah selesai. Ada juga menggunakan pendekatan hybrid. Ya. One site determines gitu kan ya, the global schedule. Jadi ada satu situs yang menentukan jadwal globalnya. Ya, kemudian masing-masing situs juga mengoptimalkan masing-masing subquery di data-data itu sendiri. Ya, itu bisa lihat. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Halo. Belum, Pak. Oke, belum, kita bisa lihat seperti itu. Oke, nah kalau ada pertanyaan kita lanjut. Ya. Jadi kita bisa bahas wide area network. Ya, wide area network berarti apa? Kita ya di internet, point to point. Karakteristik low bandwidth, low speed, and high protocol overhead, kan seperti itu. Communication call will dominate, tadi saya bilang, ignore all other cost factors seperti itu. Nah ini di wide area network. Ternyata kita juga harus lihat apa? Topologi jaringannya. Jaringannya ditempatkan di mana? Di internet atau di LAN. Nah LAN itu maksudnya apa? Tadi saya bilang dia punya kawasan industri, luasnya 10 hektar, gedungnya terpisah, ada 3 gedung jauh-jauh. Ya udah aja dapat data terdistribusi. Kenapa? Kalau misalnya gedung B mati lampu, ya udah, nggak apa-apa. Gedung A sama gedung C masih bisa jalan. Kenapa? Karena database-nya disimpan di masing-masing gedung gitu. Paham ya?
Nah, di sini communication cost not that dominant, itu saya bilang. Total cost function should be considered. Ya, kemudian broadcasting can be exploit, gitu kan, join. Ya, joinnya udah nggak apa-apa aja, seperti apa? Karena kan high speed, high bandwidth seperti itu kan. Special algorithm exists for star network. Jadi ada apa? Algoritma yang spesifik. Algoritma khusus yang ada di jaringan berbentuk star. Ya, kalau star ini gini kan, masih ingat ya? Kalau yang namanya bus, ingat nggak kamu pernah belajar jaringan? Ya, kita bisa lihat. Ini bus kan, backbone ya. Biasanya fiber optik. Ya, paling di sini nempel ke sini. Ya, ini ke sini, ini ke sini. Ini busnya kan. Fiber optiknya kan backbone-nya. Ya, ini backbone-nya seperti itu. Kalau yang namanya star, kita punya apa? Sebuah router, hub, atau switch. Nah, jadi ke sini. Nah, ini star kan. Ada yang namanya ring, itu terpilih jaringan. Nah, ringnya jangan dipakai. Ya, kalau starnya udah pakai algoritma khusus gitu. Kenapa? Nanti semua ke sini nggak datanya? Lewat sini kan? Ya, makanya kalau udah suka yang nge-broadcast di access point, suka ada kan anak-anaknya namanya luar biasa. Pengen sniffing ya, di broadcast di sininya. Ya, untuk apa? Biasa melakukan sniffing. Wah, crowded di sini, udah repot juga. Makanya butuh sebuah algoritma yang lebih spesifik. Kalau di sini ya, baik lagi. Di one internet ya, ingat apa? Communication cost will dominate seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Paham? Nah, sekarang biar kalian nggak diam, ya. Oke, sekarang coba kalian buat sebuah query plan di basis data terdistribusi. Kemudian coba hitung cost-nya. Oke? Halo? Oke, berapa tabel, Pak? Nah, 2 aja cukup. 2 ya. Nah, Berapa dua relasi ya. Tapi si relasi ini kan bisa ada fragmennya kan. Paham? Oke, Pak. Nah, Jadi berapa site Pak? 4 lah, 4 site. Pak? Fragmennya di 4 site, 1 site lagi buat ngakses query-nya. Dia yang mengakses query-nya ya. Paham ya? Oke. Oke. Coba dibuat, nanti kalian presentasikan. Saya kasih waktu 20 menit. Ya. Waduh. Oke? Apa tadi Pak? Coba diulang Pak. Gini. Kalian diminta untuk membuat sebuah query plan di basis data terdistribusi. Oke? Paham ya? Relasinya 2 aja. Relasinya 2 aja. Ya, relasinya 2 aja. Tapi ingat ada fragmentasi. Oke? Boleh horizontal, boleh vertikal. Site-nya ada 4, berarti ada 4 site nyimpen data. Oke? 1 site dia melakukan query. Nah, paham ya? Kalian buat query plan-nya, kalian coba hitung cost-nya, misalkan diasumsikan transfer cost-nya 5 unit, akses tapelnya 1 unit. Nah, kira-kira kamu cek, buat 2 buah query plan. Nah, kira-kira mana yang lebih efisien? Paham? Halo? Paham? Ini kelompok atau sendiri-sendiri, Pak? Sendiri-sendiri. Ya, coba ya. Dikasih waktu sampai pukul 18.15. Ya. Udah, biar ini ada aktivitas. Kalau nggak si Budiman sekarang lagi tidur lagi. Ya. Oke? Oke Pak. Tuh si Markus mah semangat tuh. Budiman kasih Markus tuh tobat gitu kan. Ya. Oke? Paham ya? Halo Budiman? Bud. Oke. Si Nathan kemana? Belum ada kabar, Kevin? Kevin? Pak, Si Nathan belum ada nggak kabar? tahu, nggak dibalas lagi Pak chatnya. Ya udah tuh, ya. Coba ya. Oke? Ya. Saya kasih waktu sampai 18.15. Ya.